Jadi Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Tengah sangat apresiasi dengan adanya festival Kopi Dayak ini. Karena apa? Ada 9 daerah dengan ciri khas dan karakteristiknya. Kopi Aceh, kopi Gayo, kopi Bali, kopi Flores, dan yang paling terkenal hingga Indonesia bisa masuk ditembus di angka 5 besar dunia untuk pengkonsumsi, memproduksi dan pengolahan kopi, itu adalah kopinya Sumatera yang punya ciri khas sendiri, aroma sendiri dan bubuknya lembut. Dan yang paling sangat terkenal dan mahal adalah kopi luwak, yang mana bahan dasarnya adalah jenis Arabica, Robusta, dan White Coffee. Nah, jenis yang terkenal ada 4 kopi ya. Ada Arabica, ada Robusta, Liberica, kemudian Excelsa, yang mana selain itu ada 25 yang komersil, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu 25 jenis. Tapi yang terkenal sebagai bahan dasar kopi itu adalah 4 jenis tadi. Nah, ada proyek pilot Office Management Kopi Nusantara, yang mana itu pilot proyeknya sekarang ada di Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Karena Papua terkenal dengan kopi wamenanya, dengan ciri khasnya yang tajam, tapi bubuknya halus. Jadi kami berharap dengan tema kita pada hari ini, Kopi Dayak Go Global, saya berharap dengan festival ini nanti kita bisa ikut festival di daerah lain, memperkenalkan kopi Dayak ini, yang mana setiap daerah itu punya karakteristik tersendiri. Nah, kopi Dayak ini sangat-sangat beda. Saya sudah punya pengalaman merasa kopi dari yang rasanya biasa, rasanya keras, kemudian yang bikin mau pingsan ada. Ya bapak-bapak, apalagi bapak-bapak sangat paham sekali jenis kopi. Saking kerasnya mau pingsan Ibu ya? Iya, karena efek dari kopi itu dia bisa takikardi, jantung berdebar, kemudian bisa meningkatkan asam lambung, kemudian juga bisa membuat kita merasa gelisah. Nah, bagaimana kopi Dayak itu mempunyai spesifik khusus nantinya, karena kopi itu ada kopi model kedai, kemudian kopi brand seperti yang terkenal Starbucks, kemudian kopi specialty. Nah, saya pengennya selain kopi Dayak ini, Kadin berharap kopi Dayak ini kalau kita bertema berbicara dia go global, maka kita masukkan ke kategori menjadi sebuah kopi modern tetapi mempunyai specialty, yaitu keciri khasannya. Karena apa? Kadin sangat tertarik dengan kopi Dayak karena di dalam ramuan kopi Dayak saya juga sudah merasa kopi Ibu Ericano brandnya ya. Kemudian juga kopi-kopi lain Bu, di Kobar itu di Kumpai Batu itu ada perkebunan kopi rakyat yang mengolah kopi secara tradisional juga. Kemudian di daerah Gunung Mas, Ibu, kemudian di daerah Seruyan juga ada Bu. Yang mana di Seruyan itu kopi bijian dicampur dengan kelapa. Jadi dia aromanya ada rasa-rasa kelapa. Nah, yang menarik dari Provinsi Kalimantan Tengah, Bumi Tambun Bungai Dayak ini, coba kita nanti ke depannya, kami Kadin, Kamar Dagang Industri Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah siap Bu untuk menjadi fasilitator dan memediasi semua produk kopi UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Karena apa? Di dalamnya bisa dipadukan dengan bajakah, saluang belum, sintuk madu, pasak bumi, kemudian bahan-bahan yang lain. Yang mana kalau Bapak mengkonsumsi kopi Dayak yang ada dalamnya bajakah, efeknya mengobati kanker. Bapak mengkonsumsi kopi yang ada campuran pasak bumi, stamina pria bertambah. Sintuk madu bila dikombinasi dengan kopi, itu akan menambah stamina bagi perempuan
perempuan khususnya habis melahirkan. Makanya orang Dayak kalau habis melahirkan itu cepat-cepat dikasih adonan kopi dengan harapan perdarahannya berhenti, masa nipasnya cepat. Itu karena khasnya orang Dayak, biji kopi kering yang setelah disangrai ditumbuk dicampur dengan sintuk madu, yang semua adalah hasil bumi Kalimantan. Nah, inilah spesifik kopi yang bisa diangkat untuk menuju global. Kadin menyarankan bahwa semua itu memang perlu proses yang tidak mudah. Kadin Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Kadin Pusat sudah melaksanakan MOU, Mbak, dengan seluruh kedutaan besar di berbagai negara untuk menyalurkan seluruh produk UMKM. Jadi bisa dipasarkan melalui KBRI. Itu kita sudah. Dan Kadin juga memfasilitasi, mengadvokasi perizinan untuk bisa go global. Tetapi dengan memperhatikan tetap, mampukah Provinsi Kalimantan khususnya menyediakan bahan baku? Karena ketika kita berbicara kopi go global, kopi Dayak go global, berarti kita harus mempunyai bahan baku tetap dari bumi Kalimantan. Karena daerah lain ketika mereka jadi terkenal, memang dia menimbulkan karakteristik atau aroma yang berbeda, sehingga memang itu mereka lulus uji kesehatan, uji standar secara internasional untuk menuju ke internasional. Nah, jadi Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Tengah siap dan selalu terbuka untuk membantu seluruh UMKM, yang mana harapannya UMKM ini menjadi pilar struktur perekonomian daerah untuk membantu penyerapan tenaga kerja dan membuka lapangan kerja. Karena pandemi COVID-19 kemarin, ini data Bank Indonesia, bahwa 20% UMKM itu sanggup bertahan melalui digitalisasi. Dan Kadin pun sudah mempersiapkan itu, pemasaran produk UMKM itu akan dibantu dengan digitalisasi untuk mencapai pangsa pasar luas dan biaya perdagangan lebih murah. Mungkin itu Mbak dulu dari kami, Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih Bu Nataliasi.